Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tutorial membuat pola kemeja dewasa. Yuk simak videonya dan jangan di skip. Nah, untuk membuat kemeja kita membutuhkan ukuran. Yang pertama, panjang baju 72 cm. Kemudian lebar bahu 46 cm. Selanjutnya panjang lengan ukuran pendek 28 cm, sedangkan ukuran lengan panjang 62 cm. Selanjutnya lebar lengan pendek ini 20 cm, dan selanjutnya manset ukuran 25 cm. Kemudian lingkar badan 100 cm. Dan yang terakhir lingkar leher 42 cm. Ini untuk ukuran L ya teman-teman. Lanjut kita proses pembuatan polanya. Nah, langkah pertama kita garis lurus seperti ini ya. Setelah itu dari ujung kertas ini kita masukkan 5 cm untuk membuat lapisan kancing ya teman-teman. Lalu kita garis ke bawah. Di sini saya sebut garis A. Dari garis A ini kita cari panjang bajunya ya. Saya punya ukuran 72, jadi saya beri tanda 72 cm, kita garis ya teman-teman. Kemudian kita garis ke samping. Kemudian di bagian bawah ini kita tambah 5 cm lagi untuk lipatan bagian bawah. Nah, garisnya kita sambung ke bawah, dan untuk garis kedua ini aku beri nama garis B ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Dari A ke B adalah panjang bajunya. Kemudian dari garis A atas kita turunkan 5 cm ke bawah. Ukuran ini untuk mencari tinggi bahu ya teman-teman. Lalu kita garis ke samping. Nah, garis ketiga ini kita beri nama garis C. Ulangi ya teman-teman. Dari garis A ke C sama dengan turun 5 cm. Dari garis A ke B turun panjang bajunya sesuai dengan ukuran kita 72 cm. Bisa dipahami ya teman-teman. Dari garis A ke B adalah panjang baju 72 cm. Kemudian dari garis A ini kita masukkan 1,5 untuk posisi kancing. Lalu kita garis ke bawah ya teman-teman. Nah, garis kedua ini kita beri nama A2. Oke. Dan di bawahnya lagi C2. Selanjutnya kita akan mencari turun bahu adalah dari ukuran lingkar badan kita bagi 6, kemudian ditambah 1. Hasilnya 17,5. Nah, kita beri titik, kemudian kita tandai menjadi garis titik D. Setelah itu kita garis lurus ke samping. Nah, dari garis D ini kita turunkan 18 cm untuk mencari garis pinggang. Nah, kita beri titik di angka 18 cm. Kemudian kita garis menyamping. Gimana teman-teman? Mudah kan? Nontonnya jangan di skip ya. Garis pinggang ini aku beri nama garis E. Ukuran 18 cm dari D ke E adalah ukuran standar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari lingkar leher. Nah, di sini kita memiliki ukuran 42 cm. Lalu kita bagi 5 ya teman-teman. Hasilnya 8,4. Untuk mengambil ukurannya kita ambil dari garis pertama ya teman-teman. Garis A1 kita tarik 8,4 cm. Nah, ini saya beri nama A3. Nah, untuk mencari garis kerung ke bawah kita hanya cukup mengurangi 1 cm dari ukuran 8,4 menjadi 7,4. Nah, kita kasih nama titik A4. Lalu kita hubungkan dari A3 dan A4. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari lebar bahu 46 dibagi 2 hasilnya 23 cm. Kita beri titik di angka 23. Kita beri nama titik C3.
Nah, itu kita ambil dari garis pertama ya teman-teman, dari garis C1. Lalu kita hubungkan dari garis A3 ke C3. Nah, selanjutnya kita akan mencari ukuran lingkar badan. Ukuran lingkar badan kita bagi 4 sama dengan 25 cm. Sebelumnya aku mau tandai garis pertama ini adalah D1 dan sebelahnya D2. Dari ukuran D2 ini kita tarik garis 25 cm atau 1/4 lingkar badan. Kita tandai jadi titik D3. Selanjutnya kita akan mencari ukuran lingkar pinggang ya teman-teman. Nah, kita ambil dari ukuran lingkar badan, kita kurangi 1. Jadi 24 cm ya teman-teman. Untuk lebih memudahkan, saya akan beri nama titik yang pertama ini E1, E2, dan E3. Jadi ukuran lingkar badan dan lingkar pinggang ini selisih 1 cm ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari ukuran lingkar panggul. Jadi kita ambil dari ukuran B2 ke B3 adalah 25 cm. Ukuran ini kita dapatkan dari 1/4 lingkar badan ya teman-teman, atau dari D2 dan D3. Nah, kita garis jadi titik B3. Selanjutnya kita akan hubungkan semua titik-titiknya menggunakan garis lengkung ya teman-teman. Nah, kita hubungkan lagi ke bawah, jangan sampai ada patahan ya teman-teman. Kita garis. Selanjutnya dari ukuran C2 dan D2 ini kita bagi 2 ya teman-teman. Ini untuk mencari ukuran lebar dadanya. Kita tandai titik di tengah-tengah. Lalu kita garis ke samping. Nah, untuk ukuran lebar ke samping ini kita dapatkan dari setengah lebar bahu, kemudian dikurangi 1. Setelah itu kita hubungkan semua garisnya ya teman-teman untuk membentuk kerung lengan. Nah, untuk garis ini kita teruskan aja ke bawah. Selanjutnya dari garis paling bawah ini, garis lipatan, kita naikkan 1 cm, lalu kita hubungkan menggunakan penggaris melengkung. Setelah itu kita mencari garis kantong. Nah, dari ukuran D1 ini kita masukkan 6 cm, lalu naikkan 2 cm. Lebar kantongnya kita kasih 12 cm. Kemudian kita naikkan 3 cm ke atas. Kemudian titik yang ada di atas kita satukan. Kemudian dari garis kantong ini kita naikkan 2 cm teman-teman. Kita ikuti ya garisnya. Penempatan kantongnya memang agak serong 1 cm. Nah, pola depannya ini sudah jadi ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Dan selanjutnya kita akan membuat pola bagian belakang. Nah, untuk pola belakang saya menggunakan spidol warna merah. Nah, untuk mencari lingkar leher bagian belakang, kita cukup garis ke atas dari garis A2 ya teman-teman. Kita tarik garis ke atas. Nah, selanjutnya dari garis A3 ini kita naikkan 6 cm. Dan dari garis C3 ini kita naikkan 7 cm. Nah, kita tandai, kita beri titik. Nah, dari garis bahu depan ini kita luruskan ke depan ya. Selanjutnya, titik bahu belakang kita hubungkan. Selanjutnya, untuk menghubungkan dari kerung depan ke belakang, kita cukup menggunakan garis siku seperti ini ya. Paskan garis sikunya sesuai dengan garis bahu. Kemudian, titik bahu belakang kita juga hubungkan. Nah, dari garis ini kita tempatkan garis siku. Lalu bagian lehernya kita bentuk kerungan ya teman-teman. Selanjutnya kita coba ukur berapa lingkar kerung lehernya. Untuk kerung leher belakang kita dapat 10 cm. Kemudian kita lanjutkan ke kerung bagian depan. Kita dapatkan ukuran 21 cm. Artinya dapatnya 42 cm ya teman-teman.
sudah sesuai dengan ukuran yang kita dapatkan. Selanjutnya untuk bagian bahu belakang ini kita langsung hubungkan ya dari bahu ke kerung ketiak. Pola baju kemeja depan dan belakang sudah jadi ya teman-teman. Kita akan gunting. Ini kertasnya aku lipat menjadi 2. Bagaimana teman-teman? Semoga channel ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari Galipat Modiste. Pola badannya udah finish, lanjut pola kerah dan lengannya ya teman-teman. Lanjut kita buat pola lengannya. Dari titik atas ini kita garis lurus. Nah, garis kedua ini adalah ukuran panjang lengan. Nah, untuk memudahkannya kita beri tanda huruf A dan garis kedua huruf B. Setelah itu dari garis B ini kita naikkan 6 cm. Nah, kita garis karena ini akan dijadikan lebar manset lengannya. Garis ketiga ini aku beri nama garis C. Nah, selanjutnya kita akan mencari tinggi puncak ya teman-teman. Nah, tinggi puncak ini kita dapatkan dari ukuran lebar bahu, kita bagi 4, hasilnya 11,5. Titik ini aku beri nama titik D. Setelah itu kita akan cari lebar kerung lengannya ya teman-teman. Nah, rumusnya adalah 1/2 lebar bahu, kemudian kita kurangi 5. Lalu kita garis ke samping ya. Kita beri nama titik D2. Setelah itu dari titik A kita hubungkan ke D2. Setelah itu kita bentuk lengkungan kerung lengannya ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Kita bentuk seperti ini dan tidak ada perbedaan ya antara kanan dan kiri, berbeda dengan pola lengan wanita. Nah, menurut pengalaman saya pernah membuat pola kemeja yang bagian depannya berbeda ya, selisih 1 cm. Itu membuat hasil kemejanya tidak bagus, alias bagian ketiaknya itu tertarik. Selanjutnya kita akan mencari ukuran lebar bagian ujung lengan. Ukuran yang kita dapatkan 25, kita bagi 2. Setelah itu kita tambah 2 untuk lipatan bagian belahan manset. Kemudian kita hubungkan ya garisnya menggunakan garis lengkung seperti ini. Selanjutnya kita ambil ukuran 25 cm untuk membuat mansetnya. Lalu kita garis seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat belahan manset. Caranya kita ambil garis tengah, lalu kita garis 8 cm ya teman-teman untuk lebar belahannya. Selanjutnya kita bikin lapisan belahan manset. Nah, kita tarik garis lurus seperti ini. Ukur panjangnya 17 cm. Setelah itu bagian atas dari garis tengah ini kita keluarkan 3,5 cm kanan dan kiri ya. Selanjutnya garis bagian bawah kita kasih keluar 2,5 cm kanan dan kiri, lalu garisnya kita hubungkan ya. Selanjutnya kita akan buat lapisan yang kecil. Ini kita ambil ukuran 11 cm, lalu di bagian sampingnya 3 cm kita bikin garis persegi panjang ya teman-teman. Setelah itu kita gunting polanya ya. Nah, ini ya penampakan 2 lapisan belahan manset. Nanti kita akan jahit di bagian sini. Nah, segitu dulu ya tutorial hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.